Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Selasa 6 Oktober 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Johan Eng dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya Johan Eng dari Tangerang. Senang berjumpa kembali bersama para sahabat semuanya hari ini lewat Daily Fresh Juice. Dan kita diajak oleh gereja untuk membaca dan merenungkan hari ini dari Injil Lukas. Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita baca dan kita renungkan bersama. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya kira perikop ini perikop yang familiar bagi kita. Seringkali kita dengar, kita baca, dan mungkin juga sudah sering kita renungkan perikop ini. Nah, saya setiap kali membaca perikop ini biasanya suka merasa bersalah gitu ya. Kenapa? Karena saya orang yang lebih cenderung seperti Marta. Saya orang yang cenderung aktif, cenderung susah tinggal diam. Ya, kalau suruh kontemplasi, ya diam, tenang, itu tantangan bagi saya itu ya. Nah, mungkin banyak teman-teman juga yang cenderung seperti saya, atau punya kecenderungan lain yang lebih cenderung seperti Maria gitu ya, yang lebih tenang, lebih kontemplatif gitu ya, dan duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan begitu. Tapi apakah perikop Injil ini hendak mengatakan bahwa Maria lebih baik daripada Marta? Saya kira tidak. Saya kira Tuhan hendak mengatakan bahwa baik Maria dan Marta sama-sama baik gitu ya. Hanya Marta ditegur oleh Tuhan karena dia bukan karena dia melayani, tapi karena dia khawatir. Maka Yesus mengatakan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri ya dengan banyak perkara. Ya, engkau khawatir dan sibuk banget gitu ya." Yesus hendak mengatakan demikian. Padahal kata Yesus hanya satu saja yang perlu. Apakah yang perlu itu? Ya, yang Yesus katakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Dan kalau kita lihat dikatakan di Injil tadi, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Yesus hendak mengatakan bahwa bagian yang terbaik itu adalah mendengarkan sabda Tuhan, dan kita pasti setuju. Ya, baik kita orang yang cenderung aktif maupun cenderung kontemplatif, kita pasti setuju bahwa mendengarkan sabda Tuhan sangat penting. Ya, perlu mendapatkan prioritas dalam hidup kita. Nah, sahabat yang terkasih, tetapi kita manusia yang hidup di zaman sekarang ini, kita begitu sibuk, betul?
Ya, tidak ada dari kita yang tidak sibuk, saya rasa ya. Kita hidup di zaman modern yang bergerak cepat dan di tengah banyak kesibukan. Ya, bayangkan kalau teman-teman berpikir zaman dulu kalau orang pergi ke kantor kerja, kalau dia pulang berarti dia sudah tidak urusi pekerjaan. Tapi hari ini teman-teman kalau pergi ke kantor kerja, pulang teman-teman masih dikejar oleh pekerjaan kan, lewat WhatsApp, lewat email, apalagi sekarang mungkin banyak yang work from home gitu ya. Waktu kerja jadi fleksibel ya. Kita hidup di tengah-tengah kesibukan. Bagaimana kita bisa memilih yang terbaik? Ya, yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Bagaimana kita bisa mendengarkan Tuhan di tengah kesibukan kita, teman-teman? Ini tantangan bagi kita, orang yang hidup di zaman yang sangat sibuk ini. Saya berpikir saya punya 3 jurus, ya, 3 hal ya yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mendengarkan Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita. Yang pertama adalah kita wajib punya waktu untuk sendiri. Nah, ini tentu bagi tiap kita berbeda-beda kesulitannya. Ada bagi kita yang tidak sulit untuk menemukan waktu sendiri, sedangkan bagi kita, sebagian kita yang lain mungkin susah untuk menemukan waktu kita sendiri, gitu ya. Waktu me time, gitu katanya. Ya, waktu di mana kita sendiri, waktu kita bisa hening. Oke. Tetapi menurut saya, apapun situasi hidup kita, ini satu hal yang tidak boleh kita tidak miliki, teman-teman. Jadi waktu di mana kita kita disconnect ya dari HP kita, disconnect dari media sosial, ya, kita disconnect dari semua yang lain, gitu ya, untuk hanya kita dan Tuhan. Tidak perlu lama-lama, mungkin ya, tergantung situasi hidup kita. Saya kira bahkan 15 menit pun cukup, 30 menit tentu lebih baik. Ya, kalau bisa 1 jam luar biasa, di mana kita mungkin hanya tidak mengecek media sosial kita, tidak mengecek WhatsApp kita. Ya, pakai waktu itu untuk mungkin membaca, ya, merenung, berdoa, gitu ya, atau apapun, atau mendengarkan renungan audio Fresh Juice misalnya ya. Tapi waktu di mana kita kita berfokus kembali kepada Tuhan. Kalau bisa 1 jam bagus, kalau bisa 30 menit pun oke. Kalau hanya bisa 15 menit pun masih bagus juga. Oke, waktu hening, saat hening, waktu kita sendiri sangat penting, teman-teman. Di mana saya kira kita harusnya punya waktu itu. Bayangkan berapa banyak waktu yang kita pakai untuk media sosial, ngecek Instagram, ya, ngecek Facebook, gitu ya, nonton YouTube. Ya, saya pikir kita bisa ambil sedikit dari waktu itu untuk memakai waktu itu untuk saat hening. Betul? Ya. Dan saat inilah kita kembali kepada Tuhan, saat inilah kita kembali memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Ya, waktu itu penting kita miliki. Yang kedua adalah di dalam kesibukan kita bisa menjadikan pekerjaan kita sebagai doa. Kita tidak bisa lari dari pekerjaan kita, tugas dan tanggung jawab kita, baik kita yang kerja, kita mungkin seorang profesional atau seorang pengusaha atau punya tanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga dan apapun itu, ya, atau seorang pelajar, mahasiswa, apapun itu. Teman-teman, kita bisa jadikan tanggung jawab kita, pekerjaan kita sebagai doa. Pertama kita persembahkan pada Tuhan. Ya, kalau kita mau ketemu klien, kita persembahkan pada Tuhan. Kita doa, Tuhan, supaya apa yang saya lakukan ini boleh memberkati dia.
boleh berguna bagi dia. Kalau kita seorang ibu rumah tangga, kita berdoa supaya saat kita menemani anak kita belajar di rumah misalnya, kita doa supaya Tuhan hadir dan berada kehadiran Tuhan ketika kita melayani anak kita. Dan ketika Tuhan hadir, maka apa yang kita lakukan itu, kesibukan kita itu juga menjadi doa, teman-teman. Saya percaya doa bukan hanya ketika kita berlutut dan menyendiri saja, tapi pekerjaan kita ketika kita ingat Tuhan, ketika kita mengingat apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, itu pun menjadi doa. Oke, yang terakhir teman-teman adalah, kita hidup di zaman yang serba teknologi. Kenapa kita tidak pakai teknologi itu untuk mendekatkan kita kepada Tuhan? Teman-teman, Daily Fresh Juice misalnya sekarang ada di Spotify, ada di YouTube, ya kan? Teman-teman bisa pakai itu, ya, untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, teman daripada nonton YouTube yang isinya prank gitu ya. Kenapa sih? Teman-teman bisa nonton YouTube, jadikan kebiasaan nonton YouTube Daily Fresh Juice. Pakai teknologi untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Oke, 3 hal ini teman-teman punya waktu sendiri. Kemudian jadikan pekerjaan sebagai doa dan manfaatkan teknologi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita manusia modern, kita nggak bisa berharap kembali ke zaman dulu gitu ya, tinggal di goa menjadi pertapa misalnya gitu ya. Kita manusia modern yang hidup di zaman yang sibuk. Kembali pada kita untuk mengubah kesibukan kita. Bagaimana kita dalam kesibukan kita bisa tetap mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan di tengah kesibukan. Semoga Tuhan menolong kita untuk ini. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, utuslah Roh-Mu Tuhan di hati kami, supaya kami selalu merindukan untuk duduk di kaki-Mu dan mendengarkan sabda-Mu. Di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah dunia yang makin sibuk ini, bantulah kami Tuhan. Bantulah kami dengan Roh-Mu, supaya kami makin dekat padamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Yesus yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi dalam Daily Fresh Juice yang lain. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa, 6 Oktober 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.